tempat ibadah live streaming. Ayo semua adik dengan sikap yang manis ya ya. Kita mau ikutin ibadah. Tapi sebelumnya kita mengikuti ibadah, kita mau dudukkan kepala, kita mau pejamkan mata, kita mau saat teduh. Semuanya udah siap? Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Nah, kita udah 1 minggu ini, udah melewati 1 minggu dan kita mau melakukan ibadah, dan saat sekarang ini kita mau bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, aku katakan, aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil ya Abah. Walaupun dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam suasana apapun, kita tetap mau mencintai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita, melindungi kita, dan memakai hidup kita secara luar biasa. Semuanya kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa untuk memulai ibadah. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, dan pejamkan matanya, kita mau berdoa. Ikutilah usul berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih
pagi ini kami boleh datang untuk memuliakan Kau. Tuhan Yesus, kiranya Kau memimpin setiap hidup kami untuk penuh dengan sukacita dan semangat dalam memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan yang pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik tetap semangat ya, tetap puasa. Kita mau memuji nama Tuhan, mari kita katakan halo, halo, hello, hello. Nah, kita ketemu dengan teman-teman semuanya ya. Say hello. Ayo adik-adik kalau masih berdiri, ayo semuanya ya udah berdiri yuk. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Siapa yang mau jadi anak jujur? Saya Lawson, adik-adik sana juga pasti jadi anak-anak yang jujur. Iya. Kalau Selauso ini juga mau jadi anak jujur loh. Jujur itu sama siapa aja sih? Jujurnya apa nih? Jujur itu ya kita ngomong apa adanya. Kita tidak menyembunyikan kesalahan kita. Jadi walaupun kita salah, kita tetap jujur. Iya. Ya. Biasanya Mbak bilangin bohong. Iya. Biasanya seperti bohong. Jangan ya adik-adik semua ya. Kita jadi anak yang jujur, tidak suka berbohong. Jujur pada Tuhan Yesus, pada papa mama, teman-teman, dan juga pada diri kita sendiri. Jangan membohongi diri sendiri ya teman-teman. Iya, anak-anak Tuhan ya Lawson ya. Ya, oke adik-adik, kita memuji nama Tuhan. Aku mau jadi anak jujur. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Aku akan melakukan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita naikkan sebuah pujian Roh Kudus yang manis. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan sembahyang kami. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sebelumnya langsung mau tanya nih, kira-kira adik-adik semuanya punya telinga ada berapa? Coba semuanya pegang telinganya. Ayo, telinganya ada berapa? Nah, telinga kita ada 2. Kenapa telinga kita ada 2? Kenapa? Benar sekali. Telinga kita ada 2 karena Tuhan mau kita banyak mendengar. Nah, adik-adik tentu tahu dong lagu seperti
gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Nah, adik-adik, tahu nggak apa artinya lagu ini? Tuhan mau bahwa kita mempergunakan telinga kita dengan baik dan benar. Nah, sesuai dengan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, kita mau belajar tentang mendengar dengan seksama atau mendengar dengan baik. Nah, cerita firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Nehemia 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Nanti setelah kita dengarkan cerita firman Tuhan ini, adik-adik semua bisa membacanya di rumah bersama dengan papa dan mama. Oke? Nah, kita akan dengarkan cerita firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kita mau belajar dengan seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Namanya Bapak Nehemia. Siapa? Ya, Bapak Nehemia. Bapak Nehemia ini adalah bapak yang luar biasa. Dia adalah seorang yang hebat. Dia bekerja di sebuah istana sebagai apa? Sebagai kepala juru minuman raja. Nah, tapi meskipun dia tinggal di istana, tetapi dia ini adalah orang yang tidak pernah melupakan orang lain. Nah, pada saat itu orang-orang yang ada di kampung halamannya ternyata mereka sedang mengalami kesulitan. Nah, Bapak Nehemia ini adalah orang yang baik hati. Dia mau mendengar kesulitan yang sedang dialami oleh saudara-saudaranya. Kira-kira kesulitan apa yang sedang dialami oleh saudara-saudaranya yang ada di kampung halamannya. Pada saat itu Bapak Nehemia bertepatan sedang pergi ke kampung halamannya. Dan ternyata sampai di sana dia banyak mendengar keluh kesah saudara-saudaranya. Yang pertama datanglah seorang ibu. Dia bilang, Nehemia, anakku sangat banyak, tapi di rumahku tidak cukup makanan. Kami hampir mati. Bahkan kami sudah banyak hutang. Bahkan sebentar lagi juga anak-anakku ini bisa diambil oleh orang untuk membayar hutangku. Bukan hanya itu saja, adik-adik, ada juga seorang ibu yang datang. Dia bilang, Nehemia, tolonglah kami Nehemia. Tahu nggak, ladang-ladangku sudah habis, semuanya sudah diambil untuk membayar pajak. Nah, Nehemia dengar dengan baik. Bukan sampai di situ saja, ada orang yang bilang, Pak Nehemia, tolonglah aku, hutangku sudah sangat banyak, di rumahku sudah nggak ada uang, di rumahku sudah nggak ada makanan, tapi anak-anakku sudah diambil untuk dijadikan budak karena aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak dapat membayar hutang, bahkan pajak terlalu tinggi bagi kami. Kami sekarang nggak punya apa-apa. Nah, adik-adik, mereka sangat susah, mereka sangat sedih. Tapi apa yang dilakukan oleh Bapak Nehemia? Bapak Nehemia mendengar dengan baik, lalu dia bilang apa? Oke Bu, oke Bapak, sebentar ya, nanti kita cari solusinya dengan baik. Nah, pada saat itu lalu akhirnya Bapak Nehemia tersentuh hatinya setelah dia mendengar keluhan-keluhan dari orang-orang yang ada di kampung halamannya ini. Bapak Nehemia lalu mendatangi para pemuka agama, para penguasa, lalu dia bilang, Tuanku, tidakkah kau melihat penderitaan umat saudara-saudara kita ini? Mereka sudah mengalami kelaparan. Kenapa engkau mengambil pajak yang terlalu besar? Bahkan sawah ladang mereka sudah habis. Bahkan mereka pun sudah kelaparan. Anak-anak mereka pun sudah dijadikan budak oleh saudaranya sendiri. Di mana hati kalian? Tidakkah engkau takut kepada Tuhan? Lalu apa yang terjadi? Lalu orang-orang itu mendengar apa yang dikatakan oleh Bapak Nehemia. Dan lalu dia bilang apa? Lalu apa mau yang harus aku perbuat untuk mereka? Bagi kalian yang sudah menghutangi mereka, lunaskanlah hutang mereka. Dan jangan lagi mengambil pajak yang terlalu tinggi. Kembalikan lagi apa yang menjadi hak mereka. Bantulah mereka.
di dalam penderitaan saudara-saudaramu. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira baik nggak Bapak Nehemia? Baik ya, Bapak Nehemia itu sangat baik. Dia sudah mendengar keluh kesah dari saudara-saudaranya, dan Bapak Nehemia juga akhirnya bisa memberikan solusi yang terbaik. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita juga harusnya kita seperti Bapak Nehemia. Tuhan mau kita seperti Bapak Nehemia. Kita mempergunakan telinga kita yang ada berapa ini? Ada 2, supaya kita bisa memakainya dengan baik. Kalau ada orang yang berbicara dengan kita, harusnya kita bisa mendengar dengan baik. Contohnya kalau mama bilang, "Nak, hari ini kamu cepat belajar ya. Jangan main-main dulu supaya pekerjaanmu cepat selesai." Karena kita punya telinga yang baik, maka kita harus lakukan. Kita harus cepat-cepat belajar, kita cepat-cepat menulisnya, kita cepat mengerjakan PR kita. Supaya apa? Setelahnya kita bisa bermain. Contohnya nih, mama mau pergi, kita tidak ketinggalan karena kita sudah mengerjakan PR kita. Contoh yang kedua, contohnya pas lagi hujan, terus mama bilang, "Nak, jangan main-main hujan, nanti kamu sakit, nanti kamu batuk pilek." Tapi coba, kalau kalian tidak mendengar dengan baik, apa yang terjadi? Pasti nanti bisa sakit, karena hujan itu airnya dingin, ya, bisa membuat kita sakit. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, maka kita harus lakukan firman Tuhan ini seperti Bapak Nehemia. Kita mau mendengar dengan baik supaya kita dapat memiliki solusi yang terbaik juga. Kalau kita sudah mendengarkan apa kata papa, mendengarkan apa kata mama, maka apapun masalahnya kita dapat apa? Dapat cari solusinya. Oke, kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita. Dan jangan lupa, dengan telinga kita, kalau ada orang yang cerita dengan kita, dengarkan dengan baik. Jangan kalau ada orang yang cerita dengan kita nggak mau dengar. Nah, pasanglah telingamu kepada setiap orang yang mau berbicara kepada kita, agar kita dapat mendengar dengan baik. Oke, kita mau bersama-sama membaca ayat hafalan pada kesempatan pagi hari ini. Yang hari ini terambil dari Injil Matius 11 ayatnya yang ke-15. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius 11 ayat 15. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati setiap kita. Nanti kalian semua hafalkan ayat ini, karena ayatnya sangat singkat ya. Langsung bikin videonya dan kirim ke grup kelasnya masing-masing atau ke grup GKBJ Regency. Oke? Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini yang sudah mengajar kepada setiap kami. Bagaimana Tuhan kami bisa memiliki telinga yang baik, agar kami dapat memakai telinga kami untuk mendengar dengan baik dan seksama, sehingga apa yang disampaikan kepada kami itu dapat kami lakukan. Seperti juga firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini, biarlah Tuhan kami saat mendengar firman-Mu dengan baik, kami pun juga dapat melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa dan sembahyang kami. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati.